Tanya dong, Dok. Boleh dong, gas! Halo, saya Dr. Farid Ibrahim, saya dari Rumah Sakit UNS. Saya adalah spesialis ortopedi, konsultan panggul dan lutut. Hari ini kita akan ngobrol tentang kesehatan lutut, serta tentang resiko cedera yang mungkin terjadi pada lutut. Dok, sekarang kan lagi tren olahraga lari, mulai dari lari santai sampai maraton. Apakah semua orang aman untuk langsung ikutan ini tanpa pemeriksaan kondisi lutut terlebih dahulu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus dan memang ini kita ngetren ya, di mana-mana ada event lari, di mana-mana orang lari, di mana-mana orang upload tentang lari. Nah, sehingga memang harus dimengerti bahwa mungkin bisa ada keluhan tentang lutut terutama. Nah, tapi untuk sebelum kita membahas itu, kita harus ketahui dulu anatomi tentang lutut. Apa yang ada di lutut kita. Ya, jadi di lutut kita ada jaringan kerasnya atau tulangnya, kemudian ada juga cartilage atau tulang rawan yang ada di permukaan sendi lututnya seperti yang terlihat di sini. Kemudian juga di situ ada jaringan yang lunak, ototnya, ligamennya, meniskus atau bantalannya yang bisa menimbulkan keluhan apabila ada problem di antaranya. Kemudian ke pertanyaan, sekarang baru ngetren untuk ikut olahraga apakah boleh tanpa adanya pemeriksaan? Jawabannya adalah boleh. Tetapi tentu saja jangan langsung digas. Jadi harus bertahap. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan kalau belum mampu berlari bisa berjalan dengan cepat dulu. Atau ketika sudah kuat berlarinya bisa mulai dari pelan dulu. Misalkan 1 menit berlari, kemudian 2 atau 3 menit berlari atau berjalan dengan yang lebih biasa. Kemudian dilanjutkan seperti itu, kemudian dievaluasi apakah ada keluhan apa tidak atau terasa ada sesuatu yang mengganggu di lututnya atau tidak. Seperti itu. Apakah faktor usia berpengaruh besar terhadap resiko cedera lutut saat berolahraga? Sebenarnya kalau pada faktor usia, sekali lagi kita kembalikan. Jadi kita harus mengerti rentang usia seperti apa. Jadi ada perbedaan ketika pada usia normal, lutut usia normal, kemudian lutut usia anak-anak, kemudian lutut usia lanjut usia. Nah, masing-masing ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Itu tadi, di jaringan lunaknya maupun di jaringan kerasnya. Karena kalau pada anak-anak tentu saja tulangnya, sendinya itu masih berproses untuk bertumbuh. Kekuatannya belum bisa sebagus pada usia dewasa. Demikian juga pada usia lanjut usia, yaitu dia sudah ada problem yang timbul karena proses usia, di mana kualitas dari tulang rawannya, kualitas dari ligamennya maupun ototnya mungkin sudah ada penurunan fungsi, seperti itu. Sehingga tentu saja faktor usia akan ada pengaruhnya terhadap faktor risiko adanya cedera. Walaupun tidak menjadi faktor risiko tunggal, akan ada faktor risiko yang lainnya. Apakah nyeri lutut di usia 20 hingga 30 tahun bisa jadi tanda awal masalah serius? Atau hanya karena aktivitas berlebihan? Nah, jadi kalau usia 20-30 tahun itu lutut cenderung kalau tidak ada keluhan atau tidak ada penyebab, lutut cenderung untuk normal. Nah, sehingga ketika dia ada masalah harus kita evaluasi apakah masalah itu terus-menerus, kemudian apakah dia mengganggu sampai aktivitas ataukah timbulnya pada saat diam atau beraktivitas, harus kita evaluasi. Sehingga secara garis besar kita belum bisa menentukan. Jadi kita ketika di usia itu ada keluhannya seperti apa atau munculnya bagaimana. Jadi akan dievaluasi. Tapi ketika itu sangat mengganggu, misalkan jadi tidak bisa jongkok, jadi naik turun tangga mesti langsung bengkak dan sebagainya, itu bisa jadi merupakan awal adanya suatu problem yang harus kita evaluasi. Apakah semua nyeri lutut setelah olahraga itu berbahaya? Atau ada yang termasuk nyeri normal karena kelelahan otot? Ya, nah itu pertanyaan yang sangat sering muncul pada saat ini karena dengan banyaknya kesadaran masyarakat untuk berolahraga. Nah,
ketika dia ada keluhan setelah olahraga, itu bisa macam-macam. Yang paling sering terjadi adalah adanya DOMS namanya, yaitu Delay Onset Muscle Soreness, atau atau adanya keluhan di ototnya yang di sekitar lutut yang muncul karena setelah olahraga. Biasanya terjadi pada saat kita awal olahraga. Jadi kita tidak terbiasa olahraga atau belum terbiasa olahraga, si ototnya atau si jaringannya belum siap. Nah, belum siap, kemudian kita mulai olahraga, kita semangat, sehingga timbul keluhan seperti itu. Tetapi ketika diistirahatkan biasanya membaik. Tetapi ketika kita tunggu, kita sudah istirahatkan, kemudian keluhannya masih muncul, nah mungkin sebaiknya bisa dilakukan evaluasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Apakah ada problem ataukah hanya adanya proses pembebanan di lututnya. Banyak orang suka maksa tetap olahraga meskipun lutut terasa nyeri. Bagaimana resikonya, Dok? Nah, itu sering terjadi. Jadi ketika lutut sudah terasa nyeri, kebanyakan orang akan memaksakan. Padahal yang benar adalah ketika terjadi nyeri di lutut ketika berolahraga, kita harus melakukan RICE, yaitu R-I-C-E. R-nya adalah rest atau istirahat. I-nya adalah ice atau es, jadi dikompres dingin. Kemudian C-nya adalah constriction atau kita balut untuk di bagian yang cedera. Kemudian E-nya adalah elevasi atau sambil berbaring diangkat atau diganjel lebih tinggi daripada jantungnya untuk mengurangi bengkak. Seperti itu akan mengurangi efek daripada cedera ketika awal. Kemudian harus dievaluasi. Ketika dievaluasi 3-5 hari, apakah nyerinya masih ada atau tidak. Ketika nyerinya masih ada, jangan dipaksa karena beresiko untuk adanya cedera yang lebih berat. Tetapi ketika sudah nyaman, boleh dilanjutkan dengan kegiatan olahraga. Tetapi tentu saja olahraganya harus dimulai dari olahraga ringan untuk ngecek apakah keluhan di lututnya sudah berkurang atau belum. Seperti itu. Tetapi ketika masih ada nyerinya, sampai ada gangguan fungsinya ketika berolahraga atau beraktivitas, sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Seperti itu. Langkah apa saja yang bisa dilakukan sebelum dan sesudah olahraga agar lutut tetap aman? Oke. Jadi yang sering dilupakan adalah ketika sebelum olahraga. Pastikan kita harus melakukan pemanasan. Nah, jadi pemanasan itu ada yang bersifat statis, ada yang bersifat dinamis. Kenapa kita harus pemanasan? Jadi pemanasan bertujuan untuk memberikan kesiapan terhadap pembuluh darah kita, saraf kita, otot kita, sendi kita untuk dia siap menerima kegiatan. Kemudian pemanasan bertujuan untuk meningkatkan denyut jantung kita supaya jantung kita juga siap untuk memompa aktivitas yang lebih daripada ketika kita beristirahat. Sehingga badan kita secara teori yaitu tadi panas, sehingga kita siap untuk berkegiatan. Nah, tentu saja seperti itu akan berpengaruh terhadap risiko cedera. Kemudian setelah berkegiatan jangan langsung istirahat, langsung duduk, langsung makan besar, jangan. Jadi tetap harus kita ada namanya pendinginan. Jadi sama pendinginan juga bisa dilakukan sambil statis atau diam, kemudian hanya stretching dan peregangan, juga bisa sambil dinamis, mengembalikan kondisi denyut jantung kita dan kegiatan dari otot kita, sendi kita itu untuk kembali ke titik yang lebih normal, seperti itu. Apakah jenis sepatu juga berpengaruh terhadap kesehatan lutut? Nah, jadi kalau kita untuk bicara tentang jenis sepatu atau alas kaki, itu kalau pada setiap aktivitas harus disesuaikan. Jadi kan misalkan kita ngomong tentang lari. Untuk lari aja sudah ada jenisnya. Misalkan ada yang sekarang baru ngetren sekali trail run, mungkin ada yang mau ikut Siksorogo misalkan, atau ada yang banyak sekarang fun run yang mungkin di permukaan yang relatif halus, yang road run, jadi lari di jalan yang permukaan relatif rata. Itu kebutuhan untuk alas kakinya tentu berbeda. Kemudian misalkan juga ketika kita ingin berolahraga yang ngetren sekarang, padel, otomatis sepatunya berbeda. Jangan pakai sepatu lari untuk padel. Nah, sehingga ketika kita alas kaki yang bagus akan menopang
alat gerak kita yang baik sehingga mengurangi resiko cedera. Jadi ya memang pemilihan faktor alas kaki yang baik akan dapat mengurangi kenyamanan ketika kita berolahraga serta untuk mencegah terjadinya cedera, baik itu di lutut, di ankle maupun di yang lain, karena tentu saja pembebanannya bisa lebih baik ketika kita menggunakan alas kaki yang lebih tepat. Apakah jenis permukaan tertentu berpengaruh terhadap kesehatan lutut? Ya. Jadi memang jenis permukaannya memang berbeda. Jadi tentu saja misalkan yaitu tadi kalau pada lari permukaannya berbeda-beda. Kita lari di jalan yang datar, kita lari di outdoor, kita akan berbeda. Kemudian ketika berbeda juga ketika kita pembebanan di lutut pada olahraga yang ritmis atau olahraga yang eksplosif, misalkan olahraga permainan. Tentu saja itu akan berbeda, sehingga pembebanan di lutut akan berbeda, resikonya terhadap lutut juga akan berbeda. Kalau sudah pernah cedera lutut, apakah masih boleh kembali berlari? Nah, jadi kembali lagi ke anatomi kita yang tadi ya. Jadi kalau pada lutut, cederanya seperti apa? Apakah cedera di jaringan lunaknya, apakah di jaringan kerasnya, apakah di tulangnya, ataukah di tulang rawannya. Nah, tetapi ketika dia ada cedera, kemudian dia sudah mendapatkan tata laksana yang sesuai, apa misalkan cedera ringan, sudah teratasi cederanya, dia bisa aktivitas lagi, lari lagi, bahkan bisa main bola lagi kalau dia senang hobinya main bola. Tetapi ketika dia cederanya belum teratasi, jangan dipaksakan dulu, nanti akan cederanya lebih jelek. Tetapi kalau misalkan itu sudah bagus, tentu saja bisa kembali ke olahraga yang sebelumnya dilakukan, atau istilah kita adalah return to sport. Selain olahraga lari, aktivitas apa saja yang diam-diam sering menyebabkan tekanan berlebih pada lutut? Selain olahraga lari, tentu saja yang sering menimbulkan keluhan pada lutut itu adalah olahraga yang eksplosif. Nah, misalkan padel, misalkan basket, kemudian futsal dan sebagainya. Jadi memang paling banyak kejadian cedera lutut terutama ligamen itu pada cedera-cedera yang dia eksplosif, yang banyak lari cepat, kemudian berhenti, kemudian berbelok, kemudian berputar dan sebagainya. Itu lebih beresiko cedera daripada olahraga lari. Jadi secara garis besar itu tadi. Jadi misalkan kayak padel kita bisa ada pivoting, di basket juga seperti itu akan resikonya lebih tinggi daripada olahraga yang ritmis seperti bersepeda, berlari maupun berenang. Bagaimana cara menjaga kekuatan sendi lutut dalam jangka panjang? Jadi kita kembali ketika lutut itu penyusunnya adalah tulang, kemudian jaringan lunak, itu kita bisa perkuat. Jadi kita akan secara mudahnya adalah kita melakukan kegiatan yang membebani organ-organ di lutut. Paling mudah adalah dengan bersepeda. Kemudian selanjutnya adalah berenang. Nah, kemudian kalau memang berminat atau berencana untuk beraktivitas olahraga yang lebih serius, tentu saja pembebanannya akan lebih. Jadi kebanyakan rekan-rekan itu berfokus pada endurance training atau latihan hanya untuk daya tahan, tetapi tidak untuk penguatan. Jadi harus ada latihan penguatan untuk organ-organ sekitar lutut, baik ototnya, ligamennya maupun tulang dan tulang rawannya. Memang kita berolahraga itu wajib. Jadi olahraga apapun tuh bagus. Jadi yang tidak bagus itu adalah ketika tidak berolahraga. Tetapi ketika kita berolahraga, kita harus tahu kemampuan dari tubuh kita, terutama lutut kita. Jadi jangan dipaksakan. Kemudian jangan lupa untuk pemanasan. Jangan malas pemanasan walaupun saya biasanya langsung main bisa dan sebagainya. Jangan, akan beresiko untuk adanya suatu cedera. Kemudian ketika terasa cedera atau ketidaknyaman di lututnya, misalkan di lututnya terasa tidak nyaman, yang pertama dilakukan adalah stop, berhenti untuk beraktivitas olahraganya diberhentikan, kemudian jadi diistirahatkan dulu. Kemudian nanti itu tadi ketika supaya tidak tambah bengkak diberikan es. Nah, kemudian diistirahatkan, dievaluasi. Ketika cederanya ditunggu misalkan 3-5 hari tidak membaik, sebaiknya diperiksakan. Jadi
jangan langsung dipaksakan. Nanti akan cederanya akan lebih cedera yang lebih berat, sehingga akan berisiko untuk mengganggu fungsi dari lututnya. Kalau ada teman-teman yang ada keluhan pada lutut, bisa karena mungkin setelah olahraga atau apapun, bisa dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit UNS. Nanti akan bertemu dengan saya, Dr. Farid, spesialis ortopedi untuk panggul dan lutut. Nanti kita bisa evaluasi, kita periksa apa yang terjadi pada lutut teman-teman. Kemudian apabila kita perlu pemeriksaan, kita sudah bisa lakukan pemeriksaan CT scan untuk evaluasi tulangnya, maupun kita bisa lakukan MRI. Seperti itu, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi pada lutut teman-teman, kemudian kita bisa mengetahui masalahnya apa, kemudian kita bisa diskusikan untuk solusinya. Saya Dr. Farid Ibrahim, spesialis ortopedi, konsultan panggul dan lutut. Terima kasih.